Ya, itu tadi rentetan teror atas KPK. Jadi bukan hanya penyidik senior Novel Baswedan yang diserang, penyidik-penyidik yang lain, bahkan pimpinan KPK, Pak Agus Raharjo, yang malam ini hadir di Mata Najwa, rumahnya diserang bom bersama satu lagi Pak Laude Syarif, pimpinan KPK. Saya ingin tanya, sudah selesai belum ya kasus bom itu? Sampai hari ini belum. Belum? Walaupun kami sebetulnya juga mengirimkan foto orang yang mengamati beberapa hari rumah saya terutama. Mengirimkan ke polisi? Iya. Dan belum ada follow up sama sekali? Sudah ada, tapi kelihatannya perkembangannya sangat lambat. Dan Anda menduga kenapa? Sebetulnya kalau saya pikir ya, kalau kita renungkan ya, kasus saudara Novel itu mungkin memang bukan kasus mudah. Tapi kan tidak sekomplikated kasus-kasus yang pernah ditangani Polri yang lain. Misalkan salah satunya bom Bali misalkan, atau bom Bali 1-2 itu tahun 2002-2005. Nggak bisa Pak, saya yang mimpin investigasi bom Bali, jadi saya makanya, tahu persis bedanya. Maksud saya gini, hari ini mestinya Polri juga mempunyai peralatan yang jauh lebih lengkap dibanding tahun 2002. Kita minta AFP aja nggak bisa. Nah, kan saya juga mendampingi pada waktu pimpinan tim pencari fakta ini ketemu pimpinan KPK, saya memang nggak ada. Jadi tadi seperti yang diungkapkan Mbak Nana dan Novel, apa yang diungkapkan tadi memang saya nggak tahu. Tapi pada waktu memeriksa saudara Novel, saya sempat mendampingi. Saya sempat mendampingi, walaupun tidak selesai, tapi banyak informasi yang diungkapkan oleh saudara Novel seperti tadi. Salah satunya ada CCTV yang tidak diambil. Kalau CCTV tempatnya Novel memang kualitasnya jelek. Tapi ada CCTV yang mestinya kualitasnya baik itu sampai akhir tidak diambil. Itu karena pelakunya tidak melewati jalan itu waktu pulang. Itu jalan itu di CCTV di rumah orang yang tidak dilewati pelaku. Nah, dari mana untuk apa? Kemudian orang nggak ada apa-apa, kita periksa nggak ada apa-apa. Saya komentari apa dibilang Mas Kiki tadi ya, soal memperkaya apa yang ditanggapi oleh Ari soal pernyataan Iwan Bule. Iwan Bule kan pernah mengatakan bahwa Novel itu ditawari supaya dia diamankan. Novel bilang, Bang, sebutannya dia manggil Iwan Bule atau Kapolda waktu itu mengatakan, ini bukan masalah pribadi saya. Tolong dikoordinasikan kepada pimpinan kalau memang ada yang sudah memenarget saya. Nah pertanyaan saya Mas Kiki gitu loh, karena kan kita lihat sendiri kelihatannya kan Iwan Bule itu marah sekali. Apakah ini dikejar siapa? Logikanya kan begini. Bukan. Sebentar dulu Mas Kiki ya, supaya nanti jangan salah. Karena kan fungsi daripada kepolisian itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian penegakan hukum. Logikanya adalah pasti dong dia mengatakan pernyataan tersebut. Dia tahu orangnya siapa. Maksud saya apakah tim pencari fakta adalah mengejar ini. Karena waktu itu Iwan merasa kok saya seperti dilibat. Bukan, ini adalah pernyataan dia. Nah apakah ini kemudian dikembangkan? Kedua Mas Kiki, saya sebelum pencari fakta. Dia mengatakan ada hal yang tadi saya tidak ungkapkan fakta di sini. Tapi fakta diusapkan adalah motif diduga untuk tidak membunuh Novel. Tetapi tidak mengatakan ada orang namanya si ini mau memberikan pembelajaran tapi tidak dibunuh. Tidak disebut oleh Mas Kiki. Ini menurut saya berbahaya. Pertama tentang mungkin satu lagi pertanyaan. Dulu saya jawab dulu. Biar sekalian Mas Kiki. Satu lagi, dikatakan bahwa kasus ini kasus sulit. Supaya kita punya indikator, rujukannya apa? Kalau kita melihat Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, ya di pasal 18 itu ada indikator kasus sulit, kasus sedang, kasus mudah. Apakah indikator itu digunakan ketika ada saksi, ada alat bukti, ada petunjuk? Mohon juga diberikan informasi. Sekalian. Sebentar. Saya terpikir. Sebentar. Kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan. Silakan Mas Kiki. Tentang Iwan Bule, ini istilah pemeriksaan atau wawancara itu jadi debatable karena dia marah. Ada yang menggunakan istilah pemeriksaan. Ya urusannya dia lah itu ya. Ya itu urusan dia. Tetapi yang pasti kami mewawancarai atau memeriksa beliau itu hampir 2 jam. Iya. Hampir 2 jam. Nggak, Mas Kiki, maksud saya to the point, itu dikejar nggak Pak? 2 jam mau 20 jam enggak? Justru karena kami datangin itu, karena ada informasi tentang itu. Terus? Dan alibinya dia, enggak, saya datang itu satu, selalu ada saksi. Iya. Yang kedua, dikenalkan oleh seseorang, namanya ini. Orang itu siapa? Di mana?
ada di Kebumen. Kami kejar sampai ke Kebumen. Bener nggak mengenalkan Iwan dengan Novel? Temannya Novel kan? Iya, bener. Ada di situ nggak? Iya. Bener ngomong gitu? Enggak ada. Nggak ada itu. Dari mana cerita itu gitu. Iwan Bule yang ngomong sebagai Kapolda saat itu. Dari dia loh pernyataan itu. Dia bilang dan nggak itu ada. juga dikatakan oleh Novel. Kalau jaminan itu dia bilang saya hanya ngomong biasa, ngomong bahwa Soal saya motor, Kapolda. Bang, Ya, saya dulu Kapolda. Misalnya soal motor itu kan ternyata kan motor yang diduga dipakai kan motornya Polda Mas Kicik. Itu dikejar nggak? Dikejar, kami kejar. Rekaman nomornya itu kita pertajam, resolusinya rendah, nggak bisa. Nah, kenapa kita minta ada tim teknis? Barangkali dalam 3 bulan ini ada satu instrumen yang bisa menajamkan fraktal, ya fraktal dari rekaman CCTV itu supaya ketahuan, wajahnya itu ketahuan. Oke. Kita gedein nggak bisa pecah itu. Saya ke Pak Asep, tim teknis yang Itu akan 2 dibentuk, mega kok. apakah tim teknis yang juga waktu itu masuk ke dalam tim pencari fakta atau tim yang berbeda lagi? Saya ingin lebih jelas dulu kan, ya, bagaimana sebenarnya tim teknis ini akan bekerja. Bahwa kalau kita melakukan penyelidikan itu, ada sebutan tim teknis itu dalam konteks teknis betul. Kita ada Puslapor, Pusinafis, ada Pusdokkes. Nah, yang disampaikan Prof. Kiki tadi, yang merupakan bagian dari temuan-temuan ini yang kita akan lakukan pendalaman. Contoh tadi, ada beberapa rekaman CCTV yang memang perlu kita dalami kembali. Meskipun kita juga sudah menggunakan bantuan AFV, di mana teknologinya lebih baik. Tapi harapan kita dalam kurun waktu ke depan ini kita bisa lebih mempertajam itu. Kemudian Mbak Nazwa, saya ingin menambahkan begini. Tadi disampaikan pada 2017 yang lalu sudah dipublish terkait dengan 2 sketsa yang diduga sebagai orang-orang yang dicurigai. Ya, dicurigai menjadi pelaku pada insiden ini. Tetapi juga bukan pada persoalan hanya mencurigai sebagai pelaku, tetapi juga mungkin saja dia menjadi saksi-saksi kunci pada persoalan ini. Nah, kemudian kita hubungkan dengan 4 saksi yang kemudian didalami oleh tim pencari fakta ini. Yang kemudian ini, sebelum kita resmi bergerak pada tim teknis ini, kita melakukan pendalaman. Konsolidasi apa yang ditemukan oleh tim pencari fakta, lalu dengan tim yang sudah terbentuk sebelumnya, Satgas ini, kita akan diskusikan apa sebenarnya menjadi teman-teman yang menonjol. Satu lagi, sebenarnya begini, mengapa sih ada pertanyaan, kok ini menjadi ada lahir semacam probabilitas motif. Begini, dalam teknik penyelidikan itu ada yang disebut dengan induktif dan deduktif. Induktif itu kita belajar atau mengajari dari persoalan yang ada di TKP. Nah, kemudian kalau kita bicara deduktif ini dari yang umum menjadi yang khusus. Seperti ini, kalau kita belum menemukan alat-alat bukti yang mendukung pengungkapan suatu perkara pada olah TKP, maka kita berpikirnya pada yang deduktif tadi. Motif apa kira-kira? Jadi dalam semua aspek kita melakukan pendekatan. Apabila dalam olah TKP kita tidak maksimal mendapatkan alat bukti ini, maka kita juga harus mendalami motif apa yang kira-kira menjadi latar belakang peristiwa ini terjadi. Pak Asep, nanti kita lanjutkan karena saya harus break. Kita akan kembali setelah pariwara.